tugas UAS Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas rendah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Perkenalkan, nama saya Angel Meliana. Saya Zana Diafia. Saya Aira Feniani. Saya Siti Azkia Rumah. Saya Indah Zianira Fitri. Silakan disimak videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita nyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Yuk berdiri. Yuk Indah yang jadi dirijennya hari ini. 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yuk duduk. Makasih Indah. Sebelum kita memulai hari ini, kita absen dulu ya, ibu absen dulu ya. Hadir semua atau tidak? Angel Meliana, hadir Ibu. Azhar Diafia, hadir Ibu. Indah Zianira, hadir Ibu. Siti Askiatul, hadir Ibu. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang membaca dongeng dengan nyaring. Ada yang tahu nggak dongeng itu apa? Nggak tahu. Jadi dongeng itu cerita atau hiburan yang tertulis yang sering kita jumpai, yang asalnya tuh dari berbagai daerah, terus masyarakat, suku dan belahan dunia. Di dongeng itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Pada saat membaca dongeng itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Ada yang tahu nggak? Ada berapa hal yang harus diperhatikan? Tidak tahu, Ibu. Di dongeng ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu lafal, intonasi, tanda baca, dan ekspresi. Lafal itu mengucapkan kata dengan tepat, misalnya contoh, hanya tidak dikurangi contoh, tapi contoh. Lalu yang kedua yaitu intonasi. Intonasi itu bunyi yang dihasilkan dengan jernih dan lantang dan nyaring. Lalu yang ketiga yaitu tanda baca. Pada saat kita membaca dongeng dengan nyaring, pada saat kamu membaca bertemu dengan koma, maka kamu berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan saat kamu membaca dongeng ketemu titik, maka pembaca berhenti untuk sejenak. Yang terakhir yaitu ekspresi. Ekspresi yaitu mimik muka atau raut wajah yang pada saat membaca dongeng dengan penuh perasaan. Ada yang pernah dibacain dongeng oleh ibu atau ayahnya enggak? Enggak pernah, Ibu. Enggak pernah, Bu. Ada yang tahu enggak judul dongeng itu apa? Angel.
Sang Kancil. Oh, sang kancil. Yuk, kita sekarang membaca dongeng dengan satu-satu maju ke depan. Kalau itu ibu tunjuk aja ya anak-anak. Yang pertama yaitu Azahra. Yuk Azahra. Azahra baca dari sini sampai titik ya, nanti ke sini untuk temannya. Timun Mas. Anissa adalah seorang ibu yang ingin sekali punya anak. Bok Sirni namanya. Pada suatu hari, ketika mencari kayu bakar di tepi hutan, Bok Sirni bertemu raksasa. Bok Sirni sangat ketakutan. Karena Bok Sirni ketakutan, raksasa itu tidak jadi memakannya. Lagi pula, raksasa itu lebih suka memakan anak-anak kecil. Maka sebagai gantinya, raksasa itu memberi biji mentimun ajaib agar ditanam dan dirawat di pekarangan rumah Bok Sirni. Dari mentimun itu, konon akan muncul seorang anak yang kelak harus diserahkan pada umur 6 tahun untuk dimakan raksasa. Bok Sirni pun setuju. Kasih Azahra, silakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu Indah. Yuk Indah maju baca cerita dongengnya. Dibaca jangan nyaring ya. Setelah 2 minggu berlalu, di antara 2 ketimun yang ditanam ada satu yang paling besar dan berkilauan seperti emas. Kemudian Bok Sirni memetiknya dan membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik. Kemudian bayi cantik itu diberi nama Timun Mas. Makasih ya. Selanjutnya Angel. Yuk baca Angel, lanjutin temennya. Baca dari sini sampai titik ya. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi anak yang sehat dan cantik. Pada tahun ke-6, datanglah raksasa untuk menagih janji. Anak itu sabar ki raksasa. Anak itu masih terlalu kecil. Datanglah 2 tahun lagi. Maka anak itu menjadi lebih besar dan enak disantap. Jawab Bok Sirni dan ketakutan. Kasih, silakan duduk kembali ya Angel. Selanjutnya Aski baca bagian terakhir dari kisah dongeng Timun Mas. Di sini apa sini ya? Pada tahun kedua berikutnya, Bok Sirni bermimpi. Dalam mimpi, ia diberi pesan supaya menemui seorang petapa di Gunung Gundul demi keselamatan Timun Mas. Pagi keesokan harinya, Bok Sirni menemui seorang pertapa seperti di dalam mimpinya. Pertapa itu memberinya 4 buah bungkusan kecil yang berturut-turut biji mentimun, jarum, garam, serta terasi yang harus ditaburkan oleh Timun Mas ke arah raksasa apabila mengejarnya. Sesampainya di rumah, 4 bungkusan tadi diberikan kepada Timun Mas. Maka datanglah raksasa untuk menagih janji pada keesokan harinya. Pada waktu itu, Timun Mas disuruh keluar lewat pintu belakang dan lari sekencang-kencangnya. Sudah Ibu. Silakan berbagi, terima kasih. Jadi setelah itu tuh raksasa sangat marah dan mengejar. Di tengah jalan, Timun Mas teringat akan bungkusan yang diberi oleh ibunya. Pertama-tama ditebarnya biji mentimun. Hutan itu seketika menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa yang kelaparan segera memakannya. Setelah puas, ia kembali mengejar Timun Mas. Ketika raksasa mendekat, Timun Mas pun menaburkan jarum. Maka dalam sekejap tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam-tajam menusuk kaki sang raksasa. Tetapi dengan kaki yang berdarah-darah, si raksasa tersebut terus saja mengejar si Timun Mas. Timun Mas pun buka bungkusan ketiga berisi garam dan ditaburkannya ke belakang. Seketika itu hutan pun berubah menjadi lautan yang luas. Tetapi lagi-lagi raksasa itu mampu melewati rintangan air. Inilah kesempatan terakhir bagi Timun Mas, yaitu untuk meloloskan diri. Maka ditaburkannya terasi ketika raksasa mulai mendekatinya.
Dan seketika itu juga terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Kali ini raksasa tak dapat melewatinya. Raksasa itu terbenam dan mati di lautan lumpur. Demikianlah timun mas itu dikejar dan terselamatkan dari si raksasa. Jadi materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini yaitu membaca dongeng dengan nyaring. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan yaitu apa itu dongeng, contoh-contoh dongeng, lalu hal apa saja yang harus diperhatikan atau diperlukan pada saat membaca dongeng dengan nyaring. Ada yang masih ingat enggak apa itu intonasi ASCII? Intonasi itu bunyi yang menghasilkan suara jernih dan nyaring. Lalu betul. Lalu ada yang masih ingat juga enggak apa itu lafal, Angel? Lafal itu mengucapkan kata dengan tepat. Betul. Contohnya kayak gimana tuh, Angel? Lafal contohnya nggak tahu Ibu. Oh ya udah. Contoh yang tadi Ibu bilang kan kayak tulisan contoh. Kadang orang membacanya cuma contoh, harusnya kan ada hak contoh. Terus ada yang masih ingat enggak penjelasan Ibu yaitu tentang ekspresi. Apa itu ekspresi? Indah. Kalau Mukaya membaca dengan penuh perasaan Ibu. Terus betul. Terus yaitu yang terakhir tadi itu hal yang harus diperhatikan yaitu tanda baca. Apa itu tanda baca, Zahra? Tanda baca itu jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Dan jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti. Kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Oke. Tadi materi hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf.